kuliah di Jerman yuk. Seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya, persiapan yang paling penting sebelum ke Jerman itu kan selain persiapan mental adalah bahasa Jerman kan. Jadi kali ini gue akan bahas bagaimana cara yang efektif untuk belajar bahasa Jerman. Jadi tingkatan bahasa Jerman itu kalau istilahnya tuh Deutsch als Fremdsprache. Dia itu ada dari A1 sampai B2. Nah, untuk masuk ke universitas setahu gue syaratnya adalah C1. Jadi kayaknya entweder lu itu udah di Indo mempersiapkan sampai C1, terus ikut tes untuk daftar universitas, atau sampai B2, terus nanti ikut tes Studenkolleg. Pas lulus itu kayak ya bisa dibilang dia tuh setara sama C1 kan, untuk daftar universitas plus nilai UAN lo. Atau lo juga bisa ikutan ininya, tes Verstellungsprüfungnya aja, itu kayak macam UAN-nya gitu untuk Studenkolleg. Jadi lo nggak perlu ikut Studenkollegnya, langsung kayak ikutan eksternnya aja, cuma pasti tetap ada preparationnya kan. Jadi gue itu pertama kali belajar bahasa Jerman kalau nggak salah kelas 2 SMA. Waktu itu yang gue ambil itu belajar bahasa Jermannya cuma setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Menurut gue sih waktu itu agak kurang efektif ya, soalnya waktu itu gue tuh juga belum terlalu ada motivasinya gitu, karena masih kelas 2 SMA kan. Gue kira kayak ya udah belajar bahasa Jerman ini aja, apa sih, kayak buat senang-senang aja dulu. Akhirnya kayak kalau misalnya ada PR gitu-gitu, cuma gue tuh ngerjain PR-nya pas lagi perjalanan ke tempat les pada hari itu ya. Lama-lama gue nggak ngerasa motivate lagi gitu buat belajar bahasa Jerman, karena kan semakin lama memang dia level akan semakin susah kan. Dan kalau lu nggak punya eager untuk latihan soalnya atau pokoknya belajar bahasanya, jadi kan kayak lama-lama kalau ketinggalan sedikit ngejarnya tuh kayak susah gitu. Waktu itu sih gue pengalamannya gitu ya. Pokoknya di level B1 atau B2 gitu gue nggak lulus kan. Terus akhirnya waktu itu bokap gue juga memutuskan untuk mendaftarkan gue di sebuah agen. Akhirnya gue belajar di sana bahasa Jerman lagi dari awal. Itu setiap hari gue merasa jauh lebih efektif belajar di sana. Dan karena gue udah ada basic sedikit lah, jadi alhamdulillah agak sedikit meringankan lah untuk belajar di sana gitu. Jadi totalnya gue belajar dari SMA kelas 2 itu yang kurang efektif itu sekitar, kalau dijumlahin mungkin ada setahunan gitu ya. Terus habis itu belajar di agen itu 6 bulan tapi setiap hari. Nah terus gue berangkat ke Jerman kan. Pertama kali gue datang ke Jerman dengan modal bahasa Jerman gue yang belajar intensif 6 bulan itu, gue ngerasa sih itu terbantu banget. Tapi menurut gue terlalu banyak teori, jadinya ya memang penting ya, karena kita kan kebutuhannya waktu itu juga untuk mendaftar Studenkolleg kan, jadi perlu banget teorinya untuk tes masuk Studenkolleg itu. Nah cuma yang gue rasakan itu begitu gue sampai di Jerman itu tuh sama sekali gue nggak bisa ngerti apa yang orang-orang ngomongin gitu. Padahal tuh yang mereka omongin juga kayak cuma simple aja, bahasa yang kita udah pelajarin juga di buku. Cuma kok kalau denger mereka ngomong kayaknya cuma apa sih tuh, cuma kayak kumur-kumur doang gitu loh, sama sekali nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Nah jadi tuh agen gue kan memang dia bekerja sama dengan Studenkolleg kan, salah satunya Studenkolleg Hamburg. Nah saat itu gue jadi tuh udah tes duluan di Indonesia untuk masuk Studenkollegnya. Nah rencananya itu kita begitu sampai di sana langsung masuk M-Course kan. Tapi ya itu karena kita merasa sangat kurang gitu memahami apa sih yang guru ini omongin gitu. Padahal tuh gue ingat banget
dia tuh waktu itu cuma nanyain pengertian ekosistem dari kita orang Indonesia yang waktu itu dan barang itu sama sekali nggak ada yang bisa ngejelasin gitu. Terus kayak akhirnya ada satu temen gue, dia cukup berani untuk mencoba menjelaskan walaupun dicampur dengan bahasa Inggris gitu kan. Cuma kerasalah kayak aduh malu banget gitu ya. Sementara orang-orang yang di sana itu, maksudnya teman-teman sekelas kita memang semuanya orang asing. Cuma gue rasa mereka lebih bagus ya untuk ngomongnya gitu. Di Jerman itu gue nggak ambil kursus bahasa Jerman lagi, tapi gue masuk di Studienkolleg itu levelnya namanya D-Kurs. Itu kayaknya nggak di semua Studienkolleg ada, tapi di Hamburg itu ada. Dia Deutsch Kurs 1 semester gitu, cuma belajar tentang bahasa Jerman aja. Itu dari segi apa ya, dari segi gramatiknya yang dipelajarin, terus habis itu dari segi sejarah, terus ada pronunciation, ya pokoknya basic banget lah bahasa Jerman. Tapi itu kayak seingat gue mungkin level setara level C1 ya, seingat gue. Nah terus udah kan dari D-Kurs itu baru gue masuk ke M-Kurs. Intinya dari pengalaman gue itu, menurut gue kalau emang lo udah membulatkan tekad untuk pergi ke Jerman, perkuliahan yang cuma ada bahasa Jermannya pokoknya, menurut gue hal yang paling harus cepet-cepet lo persiapkan adalah bahasa. Kalau misalnya sama sekali belum ada gambaran gitu, bisa coba-coba untuk lihat di online gitu, belajar bahasa Jerman online gitu, misalnya gratis-gratisan aja, terus kayak coba-coba gitu. Menurut lo tertarik nggak dengan bahasa ini gitu? Soalnya emang itu sih kalau memang dari dasarnya nggak suka gitu ya, kayak kan untuk menguasai itu susah juga kan. Gue nggak tahu ya, mungkin ada aja orang yang bisa survive terus gitu walaupun bahasanya nggak terlalu menguasai gitu-gitu. Saran gue itu lihat dulu, coba-coba dulu apakah bahasa Jerman ini, maksudnya nggak harus menguasai banget, tapi seenggaknya kan kayak ada gambaran, oh bisa nih untuk dipelajari kayak gitu kan. Untuk orang-orang yang sudah pasti atau sudah pernah belajar bahasa Jerman kan di sekolah kadang kan diajarin gitu ya, basic-basicnya udah tau lah ya. Ya udah berarti tinggal cari tempat untuk kursus bahasa Jerman. Terserah mau di mana aja, menurut gue sih sama aja. Mau di Google lah, mau di les privat kayak. Kalau misalnya mau cari di mana les bahasa Jerman, tinggal di Google aja, sebenarnya banyak nih. Gue juga barusan nge-google terus kayak ngebuka tuh dari situs DAAD-nya sendiri aja, dia ada nyantumin gitu di mana bisa kursus bahasa Jerman. Yang menurut gue mungkin akan gue lakuin kalau misalnya gue bisa ngulangin lagi gitu ke waktu sebelum gue ke Jerman setelah lulus SMA, belajar bahasa Jerman intensif, atau pas lagi SMA sambil belajar bahasa Jerman yang lebih serius lagi untuk persiapan masuk Studienkolleg. Setelah sudah mencapai level yang dibutuhkan untuk masuk Studienkolleg, gue mungkin kalau misalnya gue merasa untuk teori udah cukup gitu ya, gue akan coba untuk belajar conversationnya gitu daripada terus belajar teori. Karena menurut gue itu sangat penting untuk pas lo nyampe di sana gitu. Ya kalau bisa sih kalau ada native speakernya, karena kan dia aksen tuh memang benar-benar sangat menentukan gitu kalau menurut gue. Soalnya di tempat les gue yang dulu itu gurunya itu dia aktif sekali gitu ngomong pakai bahasa Jerman, cuma aksennya tetap Indo, jadi kita tuh bisa tetap lebih ngerti kan. Cuma kalau misalnya native speaker dengan ya orang aslinya pasti kan beda ya. Apalagi Jerman itu dia tergantung di mana lo tinggal, aksennya tuh beda. Jadi lagi hören itu kan ada tuh yang suka ngomong-ngomong di radio, itu kan jelas banget kan. Itu tuh nggak seperti nyatanya gitu, seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi kalau bisa dibiasakan kalau misalnya masih ada waktu. Tapi kalau misalnya enggak, sambil menunggu diterima di Studienkolleg di Jermannya itu untuk les lagi. Kalau gue pribadi mungkin gue lebih prefer itu yang ada conversationnya gitu, jadi persiapan untuk hidupnya lah gitu. Karena percayalah setelah lo udah diterima uni nanti, teori-teori itu tuh nggak akan kepake gitu. Ya, jadi kesimpulannya aja ya, kalau misalnya ingin mempersiapkan bahasa, pertama bener-bener persiapkan bahasa sebaik mungkin
di Indonesia sebelum lo berangkat untuk persiapan masuk student college. Nanti kalau misalnya sudah sampai di Jerman bisa ditambah lagi dengan conversationnya, atau kalau misalnya masih dirasa kurang bisa ditambah lagi belajar bahasa Jerman untuk persiapan student college-nya. Di situ yang perlu diingat itu adalah visa. Sebelum kita dapat visa untuk student itu, kita kan punya visa Sprachkurs kalau nggak salah ya. Itu dia itu namanya untuk persiapan bahasa Jerman sampai studium. Yang gue tahu sampai sekarang maksimalnya itu 2 tahun. Kalau misalnya pernah dengar-dengar orang yang lebih dari 2 tahun itu nggak tahu, mungkin kebijakan masing-masing dari ininya Ausländerbehörde-nya. Cuma standarnya itu adalah maksimal 2 tahun gitu. Jadi sesampai lo di Jerman, lo mau ambil tambahan les bahasa lagi atau langsung cepet-cepet daftar student college, itu yang perlu diingat adalah pokoknya maksimal 2 tahun waktu lo. Atau misalnya sambil student college, ini yang nggak gue lakuin, cuma mungkin bisa aja kalau misalnya pengen banget lebih menguasai lagi bahasa Jerman sambil student college, mungkin bisa ambil lagi kursus gitu di tempat les. Soalnya kan student college itu dia relatif ya kayak sekolah biasa lah, pulang siang, kayak masih punya waktu banyak gitu untuk melakukan hal yang lain. Kalau gue sih ya, gue melakukan hal selain belajar ya. Cuma kalau memang niat banget, selain bisa mencari pergaulan gitu yang banyak orang Jermannya, ikutan les lagi tambahan, atau ada juga itu entah mau di student college, entah saat lo kuliah, ada namanya tandem partner. Jadi lo tuh istilahnya mencari partner untuk memperlancar bahasa lo gitulah. Misalnya gue ketemuan nih sama si partner bahasa gue ini, dia orang Jerman yang ingin belajar bahasa Indonesia, atau misalnya lo punya kemampuan bahasa yang lain lah, nanti ya udah itu maksudnya tergantung kesepakatan kalian gimana. Nanti semacam conversation aja sih sebenarnya untuk memperbagus conversation. Dan lagi menurut gue itu bagus banget, karena kan kalau di buku kita cuma belajar yang baku-baku aja kan, sedangkan kalau misalnya lo belajar langsung sama orang Jermannya, itu kan pasti bahasa sehari-hari yang dipakai gitu. Menurut gue sih jangan pernah bosan untuk belajar bahasa Jerman gitu. Karena gue aja sampai sekarang masih menemukan lagi kosakata baru yang sama sekali gue nggak pernah pakai. Ada baiknya sih untuk mencari teman orang Jerman juga gitu. Jangan pernah malu sih untuk berbicara, untuk menguasai bahasa Jerman ya. Dan semua bahasa ya harus digunain terus kan. Dan cara menggunakannya kan kalau mau yang efektif ya dengan orang yang berbicara bahasa itu juga gitu. Ya udah deh, pokoknya sekian. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini cukup membantu. Kalau ya seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, ada yang belum jelas, bisa langsung komen aja. Makasih untuk yang udah nontonin video gue yang sebelumnya, yang udah tanya-tanya banyak, yang udah komen-komen, ngasih saran segala macam. Makasih banyak ide-idenya gitu untuk bikin video-video yang selanjutnya. Makasih banget. Jangan lupa untuk terus komen. Insya Allah akan gue balesin semuanya satu-satu. Mudah-mudahan video ini kembali bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku sebenarnya juga agak bingung ini jadinya apa sih, belajar bahasa Jerman atau untuk tips survive di Jerman. Enggak juga survive itu kayaknya ini banget. Tips untuk mempelajari bahasa Jerman. Tips untuk siap hidup di Jerman. Enggak ya, kuliah di Jerman. Atau tips apa ini ya?